Anka Monalisa, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah teori bilangan. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami terkait pembagian persekutuan terbesar. Kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Carlos Manuel dengan akhiran NIM 37. Yang kedua ada Galuh Eka Budi Damayanti dengan akhiran NIM 63. Dan ada saya sendiri, Jawa Dimas Adani dengan akhiran NIM 104. Next. Baik, yang subbab pertama yaitu tentang definisi pembagian persekutuan terbesar. Sebelum kita berbicara mengenai pembagi persekutuan terbesar, alangkah baiknya kita harus tahu apa itu pembagi persekutuan terlebih dahulu. Nah, kita misalkan memiliki angka 4 dan angka 2. Kita cari dahulu faktor dari 4 ini, yaitu negatif 4, negatif 2, negatif 1, 1, 2, dan 4. Yang 2 ini kita cari faktornya juga, yaitu berapa? Negatif 2, negatif 1, 1, dan 2. Artinya yang ini bagaimana artinya? Yang artinya negatif 4 itu membagi habis 4. Dan negatif 2 itu juga membagi habis 4. Negatif 1 membagi habis 4, dan seterusnya sampai 4 membagi habis 4. Begitu pula dengan 2. Artinya negatif 2 membagi habis 2, negatif 1 membagi habis 2, negatif 1 membagi habis 2, dan 2 membagi habis 2. Bila kita misalkan C merupakan suatu himpunan dari pembagi persekutuan antara 4 dan 2, maka bisa kita lihat di sini ada faktor yang sama, yaitu negatif 2 dan negatif 1, 1, dan 2. Maka kita dapat tuliskan di sini, kita tadi sudah memisahkan C, bahwasanya C itu merupakan pembagi persekutuan antara 4 dan 2 ya teman-teman. Jadi anggotanya berapa? Yaitu negatif 2, negatif 1, 1, dan 2. Nah, ini yang dinamakan dari pembagi persekutuan. Nah, terus apa yang dinamakan pembagi persekutuan terbesar? Ya, kita lihat dari nilai anggota himpunan C ini, berapa nilai terbesarnya. Kalau kita lihat dari anggota himpunannya, maka nilai yang terbesar adalah 2. Maka dapat dikatakan bahwasanya pembagi persekutuan terbesar dari 4 dan 2 yaitu adalah 2. Maka dapat kita definisikan bahwasanya pembagi persekutuan terbesar dari 2 bilangan bulat A dan B, yaitu tidak keduanya 0, adalah bilangan bulat terbesar yang membagi A dan B. Pembagi persekutuan terbesar dari A dan B juga dapat ditulis sebagai A, B dalam kurung. Ingat nggak teman-teman, di sini A, B dalam kurung ini bukan titik koordinat, melainkan pembagi persekutuan terbesar dari A dan B. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan. Koordinat titik nih. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan dari teman-teman. Bisa membacanya gimana itu? Pembagi persekutuan terbesar dari A dan B. Iya. Baik, karena tidak ada yang tanya, bisa dilanjutkan kepada contohnya. Nah, di sini kita
ambil contoh yaitu pembagi persekutuan terbesar dari 24 dan 84. Yang langkah pertama, kita cari dulu semua faktor dari 24. Yaitu berapa? Ini bisa kita lihat di sini. Faktornya ada negatif 12, negatif 6, negatif 4, negatif 3, negatif 2, sampai 12. Artinya apa? Negatif 12 itu membagi habis 24, negatif 6 membagi habis 24, negatif 4 membagi habis 24, dan seterusnya sampai 12 membagi habis 24. Nah, yang langkah kedua, kita cari faktor dari 84. Sama dengan cara yang nomor pertama ini, kita cari dapatkan nilai negatif 84, negatif 42, sampai seterusnya sampai seperti ini. Nah, kita misalkan C merupakan suatu himpunan semua faktor persekutuan dari 24 dan 84, maka kita cari mana faktor dari 24 dan 84 yang sama. Yang sama, di sini ada negatif 12, negatif 6, negatif 4, negatif 3, negatif 1, 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Langkah yang terakhir, karena di sini tanya pembagi persekutuan terbesar, maka kita cari faktor terbesar dari 24 dan 84, yaitu 12. Kita ambil contoh lainnya. Misalkan saja negatif 4 bagi faktor persekutuan terbesar dari negatif 4 dan 4, yaitu 4. Nah, mungkin dari teman-teman bertanya, bagaimana kalau misalnya salah satunya yaitu adalah 0? Misalkan saja faktor persekutuan terbesar dari 3 dan 0. Nah, sama seperti langkah yang kita gunakan pada mengerjakan soal tadi, kita cari dulu semua faktor dari 3 itu apa saja. Misalkan A ini merupakan himpunan dari semua faktor dari 3, yaitu negatif 3, negatif 2, negatif 1, 1, 2, dan 3. Nah, bila kita misalkan B merupakan faktor persekutuan terbesar dari 0, maka kita cari faktornya 0 ini berapa saja. Kalau misalkan kita lihat dari sini, dari A sini, ini artinya kan berapa? Artinya apa? Artinya negatif 3 membagi habis 3. Sebentar, maaf ini salah. Nah, di sini artinya apa? Negatif 3 membagi habis 3. Negatif 1 membagi habis 3, 1 membagi habis 3, dan 3 membagi habis 3. Maka faktornya dari 0 berapa? Kita cari. Kita coba misalkan saja 1. Apakah 1 membagi habis 0? Maka kita kembalikan kepada definisi keterbagian. Apakah 1 membagi habis dari 0? Maka secara definisi keterbagian yang kita pelajari pada subbab lalu, ada suatu bilangan bulat K, demikian hingga 1 dikali K sama dengan 0. Nah, bila kita lihat, apakah ada suatu bilangan bulat yang memenuhi persamaan ini? Tentu saja ada, yaitu berapa? K-nya sama dengan 0. Yang kedua, coba pada anggota himpunan ini, kita tambah 2. Bagaimana? 2 membagi habis 0. Maka ada suatu bilangan bulat K, demikian hingga 2 dikali K sama dengan 0. Apakah ada himpunan bulat yang memenuhi, apakah ada nilai K yang memenuhi nilai K di sini? Tentu saja ada, yaitu K-nya sama dengan 0. Begitulah seterusnya. Sehingga mengakibatkan apa? Sehingga mengakibatkan himpunan A tadi, anggotanya negatif 3, negatif 1, 1, dan 3. Yang B, faktor dari 0, yaitu semua himpunan bilangan bulat. Mulai dari
Negatif 1, 0, 1, dan seterusnya. Nah, di sini kita misalkan C merupakan faktor persekutuan dari faktor persekutuan terbesar kembali dari balik terangkan jelasno mana yang barusan Mbak omongkan tadi nak. Aku kok gak nyambung sih. yang bagian mana gitu? 0 itu mau loh, yang tentang 0. Oh, nggih. Balik. Mungkin enak. Bentar. Tempatnya kurang lebar. Bentar. Kan 0 gitu. 0. Yeah. Kita cari faktor dari 0. Kita misalkan tidak tahu gitu faktor gitu. Kita misalkan apakah 1 merupakan faktor dari 0. Kan kalau misalkan 1 ini faktor dari 0, maka 1 membagi habis 0. Menurut definisi keterbagian, maka ada suatu bilangan bulat K, demikian hingga 1 dikali K sama dengan 0. Maka nilai K-nya lale. 1 membagi habis 0. 1 kali K sama dengan ya wes terus. Kan nilai K-nya ada ya, bilangan bulatnya yaitu sama dengan 0. Maka kita coba 2. Apakah ada? Ada, K-nya juga 0. Apakah 3 juga ada? Bisa. Bisa, 3 juga sama dengan 0. Dan seterusnya juga bisa. Lantas kita coba negatif. Apakah negatif juga? Berarti negatif apakah membagi habis 0? Berarti secara definisi keterbagian, ada suatu bilangan bulat K sedemikian hingga negatif 1 dikali K itu sama dengan 0. Bila kita lihat apakah ada nilainya K, ada, yaitu sama dengan 0. Maka negatif 1 juga memenuhi. Lantas kita cari juga negatif 2. Apakah juga memenuhi? Memenuhi, yaitu kayaknya sama dengan 0 juga. Negatif juga, 0 juga. Negatif 4 juga 0 juga, dan seterusnya. Lantas ketika 0, apakah 0 membagi habis 0? Maka kita kembalikan ke definisi. Apakah ada suatu bilangan bulat K, sedemikian hingga 0 dikali K itu sama dengan 0. Ada, K-nya yaitu 0. Berarti 0 juga termasuk. Maka dapat dikatakan bahwasanya faktor dari 0 itu semua himpunan bilangan bulat. Seperti itu, Ibu. Nah. Yeah. Oke. Nah. Yang tadi kan A-nya itu merupakan faktor dari 3, yaitu negatif 3, negatif 1, 1, dan 3. Nah, yang B merupakan semua himpunan bilangan bulat. Nah, kita misalkan C merupakan himpunan faktor persekutuan terbesar dari 3 dan 0 tadi, maka FPB-nya yaitu berapa? Di sini yang nilainya sama dan yang terbesar. Negatif 3 di sini. Negatif 3 di sini. Kan tentunya juga sama ada di sini ya. Negatif 1 juga sama di sini. 1 juga ada di sini. 3 juga ada di sini. Nah, maka dari sini kita lihat bahwasanya faktor persekutuan terbesar dari 3 dan 0 adalah 3. Seperti itu. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan teman-teman? Belum, cuman izin mengoreksi yang 24 itu Mas Zawawi. Itu negatif 24, terus negatif 8 sama 24 belum masuk. Yang di A, himpunan. Oh, okay. Ya, maaf sebelumnya. Ini memang kurang teliti. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih atas saran membangunnya dari Mbak Medinda. Baik, mungkin dari teman-teman tidak ada yang tanya-tanyakan, ya. Maka saya lanjutkan ke contoh selanjutnya, yaitu mungkin apabila saya memiliki contoh, berapakah faktor persekutuan terbesar dari 7 dan 13? Yaitu 1. Tentu teman-teman kan bisa menghitungnya. Kan masih angkanya tidak terlalu besar sehingga mudah. Lantas bagaimanakah faktor persekutuan terbesar dari negatif 2 dan 5? 1 juga.
Oh, di sini. Lantas yang ketiga, bagaimanakah apa faktor persekutuan terbesar dari negatif 1 dan 1? Yaitu 1 juga. Nah, kita bisa melihat di sini bahwasanya semua faktor persekutuan terbesar dari bilangan ini merupakan 1. Di dalam ini, ketika nilai FPB-nya, faktor persekutuan terbesarnya itu adalah 1, maka dapat kita katakan 7 dan 13 ini merupakan relatif prima. 7 dan 13 merupakan relatif prima, negatif 2 dengan 5 juga relatif prima, negatif 1 dengan 1 juga relatif prima. Maka dapat kita definisikan bahwasanya ketika faktor persekutuan terbesar dari A dan B itu sama dengan 1, maka A dan B itu merupakan relatif prima. Baik. Mungkin bisa dipahami nggih dari teman-teman? Baik, kalau bisa akan saya lanjutkan selanjutnya. Temannya direspon lah, jangan diem aja. Ayo. Ayo silakan. Ini Dimas. Nggak paham. Kak on cam. Oke, baik. Terima kasih karena sudah dipahami. Baik, bila semua teman-teman sudah paham, kita lanjutkan pada teorema 3.6 yang berbunyi jika A dan B bilangan bulat dengan faktor persekutuan besar dari A dan B adalah D, maka faktor persekutuan terbesar dari A dibagi D dan B dibagi D sama dengan 1. Dengan kata lain bahwasanya A dibagi D dan B dibagi D itu relatif prima. Buktinya, kita misalkan bahwasanya bilangan bulat A dan B dengan misalkan kita misalkan bilangan bulat A dan B dengan faktor persekutuan terbesar dari A dan B sama dengan D akan ditunjukkan bahwa A dibagi D dan B dibagi D tidak ada pembagi positif umum selain 1. Langkah pertama, kita asumsikan bahwa E adalah bilangan bulat positif. Nah, jadi di sini kan kita akan membuktikan bahwasanya ini faktor persekutuan terbesar dari A dibagi D dan B dibagi D sama dengan 1. Kita buktikan apakah ini benar sama dengan 1 atau tidak. Jadi kita misalkan saja faktor persekutuan dari A dibagi D dan B dibagi D itu kita misalkan saja sama dengan E. Kita misalkan saja dengan E. Maka menurut definisi tadi, ketika faktor persekutuan terbesar dari A dibagi D dan B dibagi D, A dibagi D dan B dibagi D sama dengan E, maka E ini membagi habis A dibagi D dan E membagi habis B dibagi D. Maka dapat kita tuliskan sebagai berikut ini. E membagi habis A per D dan E membagi habis B per D. Maka menurut definisi keterbagian, dapat kita tuliskan ketika E membagi habis A per D, ada suatu bilangan bulat K sedemikian hingga E dikali K sama dengan A per D. Maka kita gunakan saja sifat kanselasi yang mana kedua ruas kita kalikan dengan D. Maka akan sama dengan nilainya E kali K dengan D sama dengan A. Sama seperti ini. Begitu juga kita lakukan hal yang sama kepada B per D. Maka E membagi habis B per D itu ekuivalen. Mohon maaf, ini tulisan saya apa tiba-tiba hilang ya? Apa cuma di saya saja?
Sampai di E kali K sama dengan A kalau di saya Mas Wawi. Oh enggak, bentar. Mungkin sinyalnya masih. Nah, itu sudah keluar nggih? Ya sudah per D. Nah, maka kita gunakan sifat konstelasi, yaitu kedua ruas kita kalikan D. Nah, sudah keluar itu. Yaitu E dikali K dikali D sama dengan A. Kita gunakan cara yang sama juga pada B per D ini. Nah, kita gunakan cara sama juga. Berarti E membagi habis B per D ekuivalen dengan, bentar, saya tuliskan saja agar tidak ini. Hijau. E membagi Ekivalen habis. kan ada lambangnya toh, Le. Ekivalen kan pakai lambang boleh ben enggak ruwet. Enggak. E membagi habis B per D. Sinyali. Apakah sudah terlihat tulisan saya nggih? Belum. Di aku ada sih, Wi. Coba pakai Oh, warna lain. coba ya. Bentar, warna hijau coba. Ini kelihatan. Belum ada. Duh. Masih baru kelihatan. Nggih. Nganu sinyalnya. Astagfirullah. Kelihatan, Rek? Kelihatan nggih, teman-teman? Kelihatan. Oke. Maka kita gunakan cara sama pada B per D, maka E membagi habis PB per D. Maka itu ekuivalen dengan ada suatu bilangan bulat L sedemikian hingga E dikali L sama dengan B per D. Maka kita gunakan sifat konstelasi, kedua ruas kita kalikan dengan D, maka kita dapatkan E kali E kali D sama dengan B. Sini. Nah, bila kita lihat secara seksama bahwasanya di sini nilai A dan B mempunyai faktor yang sama. Yaitu faktor yang sama apa? Kalau A itu DE ini, dan B juga DE memiliki faktor yang sama. Yaitu A dan B memiliki faktor yang sama, yaitu DE. Sehingga DE itu adalah pembagi persekutuan dari A dan B. Karena D adalah pembagi persekutuan terbesar yang sudah kita ketahui sebelumnya ini, bahwasanya pembagi persekutuan terbesarnya adalah D, dan ternyata DE di bawah ini juga merupakan pembagi dari A dan B. Maka jelas bahwasanya DE kurang dari D, karena D merupakan yang terbesar kan. Nah, kita cari nilai E. Berapakah nilai E? Sedemikian hingga pernyataan ini terpenuhi. DE kurang dari atau sama dengan D. Maka satu-satunya nilai E yang dapat memenuhi yaitu 1. Sehingga mengakibatkan bahwasanya faktor persekutuan terbesar dari A per D dan B per D itu adalah 1. Gitu. Mungkin dari teman-teman dari sini ada yang disampaikan? Bisa dilanjut, Mas. Oke, baik. Terima kasih. Kalau tidak tertanyakan, mungkin
sekian presentasi yang dapat saya sampaikan akan saya serahkan kepada anggota kelompok saya yang lain. Kepada Mas Carlos, dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Owi atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan menjelaskan koroleri 361. Di mana koroleri itu sendiri kan teorema yang dapat dibentuk dan dibentuk langsung dari teorema yang sudah dibuktikan. Teorema yang sudah dibuktikan itu dari yang 36 ini. Jika A dan B tidak sama dengan 0 adalah bilangan bulat, maka A per B sama dengan P per Q. Untuk beberapa bilangan bulat P dan Q tidak sama dengan 0, di mana pembagi persekutuan terbesar P dan Q adalah 1. Pembuktiannya, misalkan A dan B tidak sama dengan 0 adalah bilangan bulat, kita menetapkan P ini sama dengan A per D. Dan Mohon maaf guys, sebelumnya mungkin jaringan dari Mas Carlos masih kurang stabil. Yang lain bisa men-share screen? Saya bisa Bu, sepertinya Bu. Oke, baik Bu. Kembali pada teorema algoritma Euclidean, di mana ini RJ sama dengan RJ plus 1 dikali Q J plus 1 ditambah RJ plus 2. Berpatokan pada ini ya. Terus nilai J ini kan 0 sampai N min 2. Kemudian pertama kita substitusikan nilai J sama dengan 0 terlebih dahulu, yaitu menjadi R0 sama dengan R1 Q1 ditambah R2 dengan syarat R2 lebih dari atau sama dengan 0, R2 kurang dari R1. Kemudian kita substitusikan J sama dengan 1, menjadi R1 sama dengan R2Q2 ditambah R3 dengan syarat R3 lebih dari atau sama dengan 0 dan R3 kurang dari R2. Hingga seterusnya sampai kita substitusikan N min 2. Menjadi Rn min 2 sama dengan Rn min 1 Qn min 1 ditambah Rn. Nah, ini kan dibilang tadi ini kan Rn merupakan PPB-nya ya, di mana adalah sisa bukan 0 terakhir dari runtutan cara berikut. Lah, kita buktikan apakah memang benar ini sisa yang terakhir. Caranya itu kita langsung masukkan J itu N sama dengan 1. Sehingga Rn min 1 sama dengan Rn dikali Qn, ini hasilnya adalah 0, dan Rn plus 1
itu sama dengan 0. Karena Rn plus 1 sama dengan 0, maka ditemukan bahwa PPB dari R0, R1 sama dengan Rn. Ini kan karena Rn plus 1 0, berarti kan tidak boleh sih. Jadi sisa terakhir yang bukan 0 itu adalah Rn. Nah, tadi kan diumpamakan R0 itu A, sehingga PPB dari A dan R1 itu B, PPB dari A dan B itu Rn, terbukti. Sampai di sini, apakah teman-teman ada yang mau ditanyakan? Masih belum ada, bisa lanjut. Baik, terima kasih. Bisa saya lanjutkan? Selanjutnya kita akan masuk ke dalam mencari PPB menggunakan algoritma Euclidean. Lah, cara mencari PPB menggunakan algoritma Euclidean ini adalah ada 4 tahap. Yaitu kita misalkan ini kita cari PPB dari M dan N. Di mana M dan N ini adalah dua bilangan bulat tak negatif karena syaratnya tadi ya, lebih dari 0. Yang pertama, jika N sama dengan 0, mohon maaf ini tidak tiba-tiba hilang. Jika N sama dengan 0, maka M adalah PPB dari M dan juga N. Nah, setelah kita N ini sama dengan 0, maka kita itu berhenti, wes, tidak dilanjutkan lagi. Karena apa yang sudah dijelaskan Mas Dawawi tadi, misalkan M-nya itu 6, N-nya itu 0, maka PPB-nya itu adalah 6. Ini M, nilai dari M. Tapi, jika N lebih dari 0, kita lanjutkan ke langkah 2 berikut. Pada langkah 2 ini, kita terapkan algoritma pembagian pada M dan N, dan kita misalkan R1 adalah sisanya. Kita masukkan M1 sama dengan K1 kali N ditambah R1 dengan syarat R1 kurang lebih dari atau sama dengan 0 dan R1 kurang dari N. Lanjut ke langkah ketiga, N sama dengan K2 dikali R1 ditambah R2 dengan syarat R2 kurang, R2 lebih dari atau sama dengan 0 dan R2 kurang dari R1. Kemudian pada langkah keempat, kita cari PPB, agak ke bawah. Kita cari PPB pada R1 dan R2, dan misalkan R3 sebagai sisanya. R1 sama dengan K3 dikali R2 ditambah R3 dengan syarat R3 lebih dari atau sama dengan 0, dengan R3 kurang dari R2. Lah, maksud dari ulangi kembali ke langkah 1 itu maksudnya bagaimana? Maksudnya itu jika ini R3 ini sama dengan, maaf, jika R2 ini sama dengan 0, maka kita itu harus berhenti, dan R2 ini sebagai nilai PPB-nya. Tetapi jika R2 ini lebih dari 0, maka kita lanjutkan seperti langkah-langkah 2 dan 4. 2, 3, dan 4. Seperti itu. Sampai di sini, apakah ada yang ditanyakan? Atau bisa langsung masuk ke contoh, biar lebih memahami? Bagaimana teman-teman? Iya, bisa lanjut, Mbak.
Baik, terima kasih. Bisa lanjut, Mas. Kita masuk ke contoh ini ya. Kita tentukan PBB dari 154 dan 803 dengan menggunakan algoritma Euclidean. Pertama, kita tentukan nilai dari M dan N-nya terlebih dahulu, yaitu M-nya 803, N-nya 154. Kenapa kok begitu? Karena syaratnya itu adalah M lebih dari atau sama dengan N. Sehingga kita masuk ke dalam cara yang telah dijelaskan di atas, M kita substitusikan sebagai 803, N sebagai 154. Kemudian kita itu harus mencari bilangan bulat terbesar yang jika dikali dengan N, itu nilainya mendekati M. Berapa? K-nya itu adalah 5. Lah, 5 kali 154 ini kan 770. Sisa berapa hingga menjadi 803? Maka kita harus tambahkan bilangan bulat 33. Lah, kita cek apakah syaratnya terpenuhi. R1, syaratnya kan R1 lebih dari atau sama dengan 0, R1 kurang dari sama dengan N. Ini sebenarnya kurang dari N ya. Nah, kita lihat 33 ini memang benar lebih dari atau sama dengan 0 dan 33 ini kurang dari 154. Kita lanjutkan ke langkah kedua, kita masukkan N sama dengan K2 kali R1 tambah R2. N-nya kita substitusikan 154, kemudian kita cari K2-nya yaitu 4 dikali 33. R1-nya itu 33. Nah, 4 kali 33 ini kan hasilnya 132. Sehingga kita temukan nilai dari R2 adalah 22. Kita cek apakah benar di syarat tersebut, apakah memenuhi. Nah, 22 ini lebih dari sama dengan 0, benar, dan 22 kurang dari 33. Maka kita bisa melanjutkan ke langkah berikutnya. Kita substitusikan kembali persamaannya ke R1 sama dengan K3 dikali R2 ditambah R3. R1-nya adalah 33, kemudian K3-nya itu 1, R2-nya itu 22. Seperti cara-cara sebelumnya, 22 ditambah 11 itu 33. Dan ternyata pada syarat di sebelah kanan ini memang memenuhi. Lalu, masuk ke langkah keempat. Kita substitusikan R2. R2 itu 22 sama dengan K4-nya kita temukan itu nilainya adalah 2 dan R3-nya adalah 11. Nah, ini kan sisa terakhirnya kan berupa 0. Karena sisa terakhir berupa 0, maka kita bisa tentukan mana sisa yang bukan 0 yang terakhir. Ini adalah 11. Dan 11 ini akan menjadi PPB dari 803 dan 154. Sampai di sini, apakah teman-teman ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Mbak Galuh. Baik, terima kasih. Sekian ya. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Jika tidak ada, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya kepada Mbak Galuh. Terima kasih juga kepada para partisipan dan dosen pengampu yang telah membimbing kami dalam proses mempresentasikan materi kelompok kami. Mungkin untuk saat selanjutnya merupakan latihan soal. Ini bisa di screenshot untuk para partisipan, untuk teman-teman.
Nggak ada latihan soal yang dikerjakan di sini. Mboten wonten Ibu, langsung latihan soal yang dikerjakan untuk mandiri. Pripun Ibu Leoni? Ya nomor 1 tuh bisa, Ndok. Ya, Ndok, bisa dipakai Sampai 1. untuk latihan. Heeh. Sampai 1 Atau aja. 1 aja. Nggih, jadi ini diambil 1 untuk dikerjakan di sini nggih, Bu. Ya. Nggih, baik. Oke, untuk teman-teman latihan yang dikerjakan dalam Zoom yaitu 1B nggih untuk teman-teman. 1B ini kita beri waktu hingga pukul 13.20. Pripun Ibu? Mboten napa-napa nggih. Sampai 14.20. 14.20. 5 atau 5 menit. Kesuwen, Le. Oh, Kan nggih. berapa soal? 1 tok toh. Oh, Luwes nggih, suwene 5 menit ae iki. Nggih, Ibu. Heeh. Satu soal itu toh, itu hanya 1 soal, Nak. Mungkin dengan 1A ini Bu nggih. Pripun kalih 2 soal niki Ya mawon. wis 2 soal. Nggih, Bu.